Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1917051046 dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan automata. Langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu ada minimasi DFA. Banyak produksi rancangan finite state yang dapat dihasilkan dari sebuah regular expression. DFA atau Deterministic Finite Automata merupakan salah satu finite state machine di mana hasil dari konversi sebuah NFA ke DFA atau RE ke DFA yang mungkin belum menjadi yang terbaik atau efisien. Jumlah state yang dihasilkan tersebut dapat diminimalisasikan dengan menggunakan dua macam metode, yaitu metode yang pertama ada partisi atau grouping, dan metode yang kedua yaitu adalah filling table. Minimasi DFA adalah tugas untuk mengubah automata yang terbatas deterministik tertentu dari DFA menjadi DFA setara yang memiliki jumlah status minimum. Di sini dua DFA disebut setara jika keduanya mengenali bahasa reguler yang sama. Di sini terdapat contoh. Metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup, yaitu grup final state dan non-final state. Ini berarti bahwa final state dan non-final state adalah dua jenis state yang jelas berbeda. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dijadikan ke dalam satu grup. Di sini state A sampai dengan H adalah non-final state, sedangkan sisanya adalah final state. Sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi state A sampai H dan grup 2 berisikan state I. Nah, di sini grup yang 1 yaitu ada A sampai H dan sisanya yaitu grup 2 adalah state I. Nah, ini merupakan fungsi transisi dari DFA. Di sini kita bisa lihat ada tabel dari A sampai I dan ada 1, 2, dan 3. Setelah membagi seluruh state ke dalam kedua grup tersebut, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang sama. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu dilakukan partisi lagi, dan ini menunjukkan bahwa state dalam grup yang sama itu dapat di-merge menjadi satu atau diminimalisasikan menjadi satu state saja. Tetapi jika state-state di dalam sebuah grup ini memiliki fungsi transisi yang berbeda, maka akan dilakukan partisi kembali, yaitu dengan cara memecahkan state yang berbeda tersebut ke dalam grup yang baru lagi. Hal ini dikarenakan kedua state tersebut memiliki fungsi transisi yang berbeda, sehingga tidak dapat diminimalkan menjadi satu state saja. Nah, pada contoh ini tuh dilakukan pengecekan terhadap fungsi transisi dari masing-masing state. Apakah masing-masing state ini menuju ke satu grup atau ke grup 2? Berikut adalah tabel hasil partisi yang pertama. Nah, ini ya, tabel yang hasil partisi yang pertama itu. Selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa transisi tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini adalah transisi state F, G, dan H yang mempunyai transisi berbeda dengan state A, B, C, dan D, dan juga E. Nah, di sini kan kita bisa lihat A, B, C, D, E beda sama F, G, sama H. Yang ini di bagian satunya yaitu ada B, E, 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 sedangkan kalau untuk di FGH itu ada III. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya, grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi, dan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk tadi. Hasil dari partisi yang kedua dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Partisi yang kedua menghasilkan 4 buah grup, dan di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state A, sehingga kita perlu melakukan partisi lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa state A itu berbeda. Selanjutnya, nah ini hasil dari partisi yang sebelumnya, hasil dari sini. Nah, pada tabel ini tuh kita masih bisa lihat bahwa partisi tabel saat ini masih memiliki grup dengan fungsi transisi yang nggak searah, yaitu state A berbeda dengan state B, C, dan D. Di sini state B, C, D kita bisa lihat yaitu adalah E, dan state A itu berbeda dari B, C, D karena state A itu adalah B. Oleh karena itu akan dilakukan partisi kembali dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut.
Jika semua state dalam grup sudah seragam, maka berarti partisi telah selesai dilakukan. Dan state yang memiliki arah yang sama di dalam grup yang sama juga berarti dapat di-merge menjadi satu state aja. Contoh state B, C, D memiliki arah transisi yang sama. Oleh karena itu, DFA yang baru hanya memerlukan sebuah state saja untuk menggantikan ketiga state tersebut. Berarti state B, C, D ini akan diganti jadi satu state aja. Yang awalnya 3 state diganti jadi satu state aja. Karena dia itu transisinya tuh partisinya itu sama E. Begitu juga dengan F, G sama H karena mereka I. Nah, ini adalah hasil dari DFA yang diminimalisasikan, di mana state yang awalnya itu berjumlah 9 dan sekarang tuh jadi 6. Sekarang kita bisa lihat state yang pertama itu ada A, yang kedua itu kan tadi B, C, D. Karena mereka sama berarti dijadiin satu state aja. Terus E, terus F, G karena mereka juga sama, akhirnya dijadikan satu juga. Terus H dan I. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada contoh soal yang pertama itu kan jumlah state-nya itu 9 karena udah diminimalisasikan menjadi 6. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.